Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, hari apa ya? Minggu kan ya? Minggu, Oke. iya. Minggu tanggal 26 Juni 2022. Salah kan ya 25. Kita ketemu di acara perdana, berarti ini podcast Yasmi. Ya, kebetulan pada hari ini kita mengundang Teh Uningsih. Kasih tepuk tangan dulu buat Teh Uningsih ya. Hari ini kita undang di kegiatan perdana kita. Ya seperti biasa di podcast lainnya, tanya dulu gimana Teh kabarnya Teh. Alhamdulillah baik. Ya, hiraukan mereka Teh. Ya, sekalian hari ini saya istilahnya perkenalkan sebagian dari anak-anak YO. Ada Teh Uningsih dulu, ini yang istilahnya narasumber kita hari ini. Terus ada Teh Windy ya Teh. Nanti punya adik baru loh Teh. Iya. Terus ada Teh Jelita, iya. Lihat kamera Teh. Iya gitu, lucu banget mukanya kayak Berdi ya, maaf. Nanti tenang nanti di sensor ya. Terus itu ada Teh Karin ya. Hampir ketuker lah sama grup itu ya Teh Karin ya Teh. Terus ada Teh Dini ya yang sering ada di poster Yasmi ya Teh. Semuanya juga sama, cuman ini khusus spanduk itu nanti Teh Dini. Nah selanjutnya ini artis kita Lisa ya, pemain ini Black Karan ini mah ya beda. Oke. Iya. Ini ceritanya kok pada canggung gini ya? Lu ini ya baru masuk kamera lagi ya? Nah, oke. Ini enggak ngebahas masalah Yasmi official, ya bukan masalah Yasmi Ranger, tapi kita fokus ke Teteh Uningsih ya. Nah, maksudnya nanti ini baru mulai sih ya, kita nggak tahu istilahnya mau ngapain, jadi ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai, istilahnya di rumah punya apa nanti ngomong ya dari Yeonnya juga, tapi kita fokus dulu ke Teh Uningsih ya. Sehat ya Teh hari ini, alhamdulillah. Kita udah berapa kali nanyanya ya Teh gitu. Dua kali ya, oke. Nah, berkenaan dengan diundangnya Teh Uningsih ke sini enggak iseng, tapi memang ada sesuatu hal ya Teh. Ternyata pemirsa istilahnya Uningsih ini adalah siswa SMK Yasmi, kebetulan sudah lulus, istilahnya membuat hasil karyanya itu adalah membuat buku. Nah, bukunya kita bisa lihat di depan, istilahnya sudah ada ruang singgah ya Teh kalau nggak salah ya. Nanti panjang lebarnya kita ngobrol deh ya. Oke. Nanti untuk gambarnya nanti saya tampilkan di kamera. Ya, tahu-tahu celing gitu ada muncul. Oke. Nah, gimana Teh? Asal awalnya Teteh bikin itu buku. Asal muasalnya kan pas tahun 2020 kan belajar daring kan, musim covid juga. Nah terus pas di rumah kan iseng-iseng gimana caranya bisa produktif, kemudian ya bikin karya, terus masuk komunitas-komunitas sastra tulis. Kalau nggak salah waktu itu ada 5 sastra tulis masuk ke grup. Di situ ada bimbingan belajar buat kayak edukasi cara pembuatan novel kayak gimana, terus kosakatanya juga diajarin semua dari sudut pandang, terus alur cerita pop kayak gitu. Ini saya spoiler nggak apa-apa ya? Soalnya saya pernah baca tuh dalamnya tentang perbucinan ini. Lagi bucin pas itu ya, istilahnya jadi kenapa Teteh ngambil temanya tentang istilahnya anak-anak sekolah SMA gitu? Oh, kenapa milih genre romantis itu atau perbucinan itu? Karena kan basic seorang pelajar kan biasanya nggak jauh beda sama dunia sastra tulis ya nggak di sekolah pasti otomatis baca buku. Nah pada saat itu kan musim yang namanya aplikasi Wattpad. Ya. Nah gimana caranya Uning kayak ngasih bahan ini buat dijadiin buku ya. Nah di situ kan Uning mikir kayak temanya apa ya yang bagus buat cocok buat dijadiin novel.
kan otomatis kalau misalkan orang tua kan gak mungkin kan baca-baca yang kayak perbucinan gitu, jadi kan yang ditarget itu anak muda, jadi oh iya anak muda kan suka bucin-bucin kayak gitu, jadi temanya itu milih genre bucin. Romantis. Romantis lah, nggak apa-apa. Oke, bagus ya teh, istilahnya apa ini juga kan nanti buat masukan anak-anak ya semi apa ranger secara khususnya umumnya nanti ke adik kelasnya ya teh. Terus mungkin istilahnya apa ada yang mau ditanyakan dari kalian ke Teh Uningsih, karena per hari ini kan baru ketemu ya. Saya juga baru ketemu sama kalian, siapa kalian kan gitu ya, maksudnya nggak nanya aja, ini sih ngobrol-ngobrol aja gitu. Saya mau nanya, waktu Saya kaget. nulis Kamu nanya saya kaget. waktu nulis berapa itu teh? Berapa lama gitu proses nulisnya? Proses nulis karena waktu itu kan masih belajar daring ya. Kalau habis kegiatan belajar itu tuh baru ngerjain. Jadi punya target sendiri tuh kitanya. Misalkan dalam satu hari kita minimal berapa halaman. Biasanya kalau saya bikinnya 3 halaman, tapi kalau maksimal itu 10 halaman. Biar ke target tuh. Dalam 1 bulan tuh kalau nggak salah setengah bulan apa 1 bulan. Tuh terus 2 minggunya langsung terbit. Udah jadi langsung terbit. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nanti kalau apa nggak ada lagi udah selesai podcast ya gitu. ngobrol teh istilahnya apa selama pembuatan atau di rumah makan nasi tapi tetap ya. Tetap makan nasi. Oh iya, bukan dikiranya. apel. Oh iya. Dikira kalau yang apa sampai menghasilkan karya beda makannya masa gitu ya. Iya, sama aja Pak. Oh iya, dikira tambahannya lepur ayam misalnya. Enggak ya, sama aja. Soalnya nanti anak-anak saya kasih maksudnya. Saya mau nanya lagi Kak. Oh, nanya lagi. Itu apa ya, dimasukin ke Wattpad dulu apa langsung diterbitin buku? Nah, awalnya kan iseng kan. Jadi pas itu kan musim aplikasi Wattpad. Iseng-iseng di Wattpad bikin cerita, dipromosiin ternyata banyak yang suka. Nah, terus lihat kan di rumah kan banyak novel kebetulan. Nah, pengen rasanya kayak ngerasain punya karya sendiri, karya tulis sendiri. Nah, pas gitu posisinya langsung ada kepikiran inisiatif buat nyetakin buku. Jadi yang di Wattpad itu disalinin terus diterbitin. Tapi direvisi dulu, kan ada persyaratan kalau misalkan mau diterbitin tuh. Persyaratan entah dalam teksnya itu harus memakai font apa kayak gitu. Emang ada ketentuannya juga Iya. ya. Tapi emang berarti dari dulu suka baca novel nggak? Suka dari SMP. Dari sekarang ya kita belajar lah dari teh ini. Jadi memang bukan istilahnya dipaksa untuk ini, memang karena suka awalnya. Nah makanya kan saya sering ngomong ke anak-anak istilahnya apa ya, apa kadang yang kita sukai apa hobi kan ya malah nanti bakal jadi income ke depannya kan ya, seperti itu, walaupun bukan tujuannya itu kan gitu. Itu sih pasif income-nya mah, itu mah rewardnya lah, hadiahnya ya, tapi minimal kebiasaan kita rajin membuat hasil karya, menyalurkan hobi kan ya, ya itu istilahnya apa, ada imbasnya dari situ ya. Iya. Oke. Boleh ini ngebahas masalah pribadi segala. Boleh. Ya. Soalnya istilahnya apa, mumpung datang ke sini gitu, istilahnya apa, sebenarnya apa ada dukungan dari orang tua atau enggak teh, istilah masalah ini, apakah emang orang tua taunya biasa-biasa aja, tahu-tahu istilahnya teh bisa ngasilin buku gitu tuh, apa emang dari awal ada dukungan orang tua, ayo cepetan buat gitu, enggak ada kan atau gimana? Enggak sama sekali. Jadi kan kalau misalkan setiap malam ya Pak, misalkan pulang sekolah kan biasanya baca buku kan, bukan pelajaran. Iya. Terlalu suka. Oh, iya juga. Sama mereka juga ya. Makanya Semua Pak. tapi semuanya. Tapi beda sama teh ini sih. Ranking berapa coba teh? Satu. Tuh Nggak kan. stabil sih, Bang. Iya, nggak stabil. Ya, tapi peringkat 3 besar kan tuh. Maksudnya jarang baca tapi bisa kayak gitu. Masa saya sengaja ngadirin anak Yasmi Ranger tuh supaya mereka bisa belajar banyak dari Motivasi teteh. gitu, Kayak gitu. Ya, kayak gitu kan gitu ya. Jangan diem aja nok gitu. Lihat kamera ya. Oke, lanjut. Ya, maaf ya ini podcastnya masih ancur-ancuran. Jujur aja nih masih ancur-ancuran. Kitanya juga apa ya, datang ke sini juga
ke ini apa buru hujan kan ya. Di rumah kita udah persiapan aslinya pakai skincare, maskara, lipstick, kebetulan udah luntur di jalan, makanya ya seadanya gitu, nggak maksimal kan gitu ya. Waalaikumsalam, ada tamu ya. Kita podcastnya memang terbuka ya buat banyak orang gitu ya. Oke, lanjut. Kayak apa ya? Ini Itu buku pertama atau apa? Ini sebenarnya sebelum karya ini terbit tuh kan udah pernah ikut kayak puisi tingkat nasional tuh. Nah itu masuk 10 besar, tapi ya itu karyanya masuk ke buku semua tapi nggak bisa dibeli bukunya karena posisi itu kan masih anak sekolah, nggak mungkin minta ke orang tua beli ini beli itu kan nggak mungkin. di rumah manggilnya Mimi. Iya Mimi. Jadi ya udah hitung-hitung, tapi dari pihak penerbitnya kayak ngasih tas kayak gitu Pak. Oh iya. Iya, tas gratis kayak itu sih buat yang berkarya kayak gitu. Berarti berbakat ya ini. Ya, alhamdulillah kan ya dari podcast ini kan nanti bisa ini ya saya ke Miminya juga nitip, harus bangga Mi gitu istilahnya Pak, anaknya hebat ini. Selanjutnya istilahnya apa? Pasti ini tuh di belakangnya Uningsi tuh nggak sendiri. Ada nggak guru yang nyokong istilahnya Uningsi di belakang? Saya pengen tahu ini gitu. Buka-bukaan aja kita sih ya. Oke. Ada Pak Iwa Sumantri, guru bahasa sastra Indonesia. Kebetulan kan dari kelas 10 sampai kelas 11 dibimbing sama beliau ya. Nanti ini gambarnya muncul di sini ya, nanti ada. Iya, sama beliau. Jadi kalau misalkan buat konsultasi karya tuh ke beliau gitu. Harus gimana-gimana ya. Gitu. Saya secara pribadi nih dan mewakili lembaga sekolah mengucapkan terima kasih banyak nih Pak Iwa. Iya, Pak. Nih anaknya menghasilkan ini ya. Sekalian wali kelasnya siapa? Oh, iya. Kan gitu. Nanti saya munculkan juga nanti kalau Iya, sini terima kasih juga buat Ibu Rizka yang selalu ngebimbing dari yang support, selalu support apapun yang kita lakukan selama itu positif pasti selalu dapat dukungan yang baik dari wali kelas ya, terutama Ibu Rizka. Gitu ya. Oke. Berarti dapat support ya dari ininya ya. Saya ucapkan istilahnya terima kasih banyak Teh istilahnya buat ini, tapi ini terima kasihnya belum berarti berakhir ya, ngobrol aja ini mah nyantai istilahnya dari yang lain ada yang ditanyakan, kalau enggak saya mau nanya, saya nanya ya mumpung mereka ada, kalau enggak kan ini sekali mereka yang nggak mau nanya, pernah enggak di remedial? Pernah. Oh pernah. Oh tuh yang ranking aja remedial, makanya jangan pernah ngeluh ya, karena kegiatan kalian setelah ujian adalah remedial kan gitu. Aduh, ada itu keluh kesah mereka ya di sekolah kayak gitu Teh gitu. Tidak diragukan. Tapi bahkan setiap orang kan punya kelebihan masing-masing. Betul. Kan misalkan yang di remedial kan misalkan matematika, tapi kan kita punya kelebihan di mata pelajaran yang lain. Oh iya betul. Ya, buat masukan lah ke Iya. adik-adiknya, makanya kalau seumuran tuh enak ngobrolnya gitu ya, seumuran maksudnya kan gitu ya. Maksudnya ditemenin gini enak, maksudnya sayanya tuh ke bawah tua kan gitu ya, tetap aja si tua kayak gitu. Nah ini ada kisah sedih katanya istilahnya ketika membuat karya, karena abis buku ini bakal ada next Iya. ngeluarin karya lagi enggak? Iya. Awal dulu sedihnya apa? Katanya pernah sampai kena virus tah ininya, flash disknya atau apanya sampai datanya hilang. Ceritain Teh, kayak gimana kisah Kan sedihnya? setelah buku ini terbit kan buku ruang singgah terbit kan sebenarnya udah nyiptain karya. Yang pertama kan genrenya itu kayak horor, yang kedua romantis, yang ketiganya itu kayak edukasi. Nah tapi berhubung pas masa penyelesaian itu laptop saya kan dijual, jadi minjem laptop teman. Sampai kayak gitu Iya, ya. pas gitu Yang mau support ya bantu laptop, nanti saya kasih nomornya ya di link deskripsi ya. Ya donasi. Sekalian anggota ya juga siap ya. Iya. Itu karena terkendala laptop itu. Iya. Sampai harus pinjam sampai Iya. ini ya. Berhubung. Iya, berhubung itunya basisnya karena virus, jadi akhirnya hilang semua file-filenya. Padahal udah setengah bagian tuh Pak. Iya. Dari Bapak sih berharap istilahnya jangan sampai berhenti menghasilkan karyanya, karena istilahnya seorang kreator
akan hilang kehidupannya ketika sudah berhenti menciptakan sesuatu. Kalau boleh tahu juga ini, sambil kayak gini tuh pasti tetap kerja kan ya? Iya. Kerja di mana sekarang? Kerja di PT Salim Elektro. Iya. Elektronik. Bagian apa teh? Quality control. Quality control. QC Iya, ya. QC. Nah, ya, jadi istilahnya apa? Di kesibukan apapun kalau memang udah hobi mah ya istilahnya apa? Kalian punya hobi apa tetap dilakuin. Jangan sampai rutinitas menghilangkan kreativitas tuh kayak gitu ya teh ya. Iya, Istilahnya Pak. apa? Berarti next bakal bikin lagi. Iya, insya Allah doain aja Pak. Saya- Supaya cepet saya- kelar. Saya doain. Oh, berarti ini masih berlanjut bikinnya? Masih. Oh, masih. Karena butuh berapa banyak halaman gitu. Oh, gitu. Enggak langsung jadi. Boleh istilahnya apa kasih kita ini deh info atau buat masukan kalau ini mah adik-adiknya ada yang pengen bikin syaratnya apa sih teh gitu teh? Syaratnya kan tergantung media cetaknya ya Pak. Kalau misalkan media cetak yang saya masukin kan itu persyaratannya udah tertera tuh di aplikasi tuh. Nah nanti masuk website aja, masuk aplikasi tuh nanti di situ ada kayak tentang penulis kayak gitu tuh. Cara syarat-syarat menjadi penulis kayak gitu. Berarti ini buku udah, walaupun saya tahu ya, Iya. online kan ya, udah Iya, bisa, online. berarti udah bisa dibeli secara online. Oh udah bisa. Di apa aja Di kalau boleh tahu? Tokopedia, di Tokopedia, ya. Shopee. Boleh di endorse ya Oh, di sini gitu ya. Tokopedia, Iya. Shopee kan gitu ya. Berarti di Tokopedia ada, Ada. terus di Shopee ada. Iya, toko online ada semua Pak. Ada. Ada Nah, semua. maksudnya biar saya nanti pasang tuh di deskripsi kata kuncinya Oh. buat nyarinya apa itu. Ruang singgah. Ruang singgah Iya, aja. Nanti novel bakal Ruang muncul. Singgah. Novel ruang singgah. Iya. Oke. Nanti deh istilahnya apa buat masukan ke yang lain. Saya kalau butuh apa pengen tahu tuh istilahnya penasaran sama buku-bukunya istilahnya apa bisa di Tokopedia dan di Shopee. Nanti linknya saya simpan di deskripsi. Seperti itu ya, Teh, ya. Oke. Aduh, ini apa? Mohon maaf nih nggak ada minumannya cuma itu aja. Kita belum dapat Kebetulan endorse sih kebetulan ya. Nanti apa istilahnya sementara ditutup dulu Oh, gitu iya, kan. iya. Yang penting bukunya ada kayak Iya. istilahnya Pak. Ini terima kasih banyak banget istilahnya apa udah ngasilin hasil karya yang sangat indah menurut saya karena istilahnya apa? Terdokumentasi. Kita bikin karya tapi tidak ada datanya, kita susah untuk publikasikan ya. Ah ini udah bagus banget dan ini bakal jadi salah satu kelebihan SMK Yasmi punya teteh gitu. Kita juga banggakan ya. Pasti bangga soalnya pas tadi denger ih hebat banget gitu tuh. Makanya sampai ditanya makannya apa kan gitu maksudnya takutnya beda. Saya Oh, iya, cokokin mereka nanti gitu maksudnya mah biar ini gitu teh. Dari tetehnya ada harapan nggak buat adik kelas atau ke sekolah masalah tentang teteh secara pribadi boleh deh gitu teh ngobrol. Masukan Masukannya mah kayak sekarang kan musim TikTok ya. Jadi kebanyakan dari siswa itu lebih tertarik ke media sosial yang sekarang lagi viral kan TikTok. Jadi buat baca-baca itu kayaknya minim banget Pak. Oh iya lah. Kalau misalkan bukan dari segi kitanya, terus mau dari segi pendorongnya siapa lagi kalau bukan diri kita tuh. Jadi kalau misalkan ia mau ada peningkatan buat diri kita sendiri ya harus banyakin baca, bukan main sosial media itu Pak. Ya. Jadi ditarget lah boleh main sosial media tapi kayak ya berapa menit gitu. Ya, buat baca buat Iya. literasi ya istilahnya apa ya. Ya sih betul teh istilahnya apa memang kita sadari di dunia pendidikan sendiri literasi kurang. Iya. Ya. Padahal kalau masalah buku segala macam istilahnya apa udah ada online-nya maksudnya Iya. Wattpad contohnya kan gitu ya istilahnya udah apa webtoon misalkan yang suka komik kan ya kan Iya. udah ada seperti itu. Ya masukan juga buat kita makasih ya teh ya kayak gitu. Ada pesan buat yang di rumah gitu misalkan nanti datang ke rumah makan gitu nggak ada buat mama buat mimi Ada pesan sih buat SMK Yasmi Gebang. oh gitu Makasih banyak selama di sekolah sudah menjadi tempat yang menghasilkan edukasi-edukasi terbaik. Buat guru-guru juga, guru-guru SMK Yasmi Gebang, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah membimbing sampai detik ini. Meskipun sudah lulus, jujur masih ada guru-guru yang peduli untuk ngasih edukasi-edukasi
kan sering kali kan kalau udah lulus kan dilepas ya Pak. Iya. Tapi dari segi guru SMK Yasmi enggak seperti itu. Jadi Iya. Uni mau ucapin terima kasih banyak karena sudah membimbing sampai detik ini. Iya. Terima kasih banyak ya Teh ya. Kenapa? Ada yang mau disampaikan nggak? Hah? Semoga itunya nular apa ya namanya, Amin. jeniusnya. Jenius. Ya betul. Jenius maksudnya ya, bukan pintar lagi. Nah, ini sengaja saya undang kalian ke sini tuh bukan buat diem aja. Penonton Pak. Penonton mah biasanya di bawah duduknya kayak gitu. Ya cuma satu orang, yang lain apa figuran. Nah, Enggak. nanya. Ambil Oke. jurusan apa? Otomatisasi tata kelola perkantoran. Salah jurusan. Enggak, udah AKL juga bisa. Ini sih udah. Kalau hobi mah enggak lihat jurusan ya, gitu. Iya, tuh enggak ngaruh. Saya nanya deh sama Yasmi Ranger lah, mumpung datang sini. Kesibukannya apa di rumah? Ya sangat susah kan, rebahan itu harus planningnya berat ya kan gitu. Apalagi kalau liburan kan ya. Ya teh ya. Jomblo kan gitu ya. Ini mumpung di podcast ini kita sekarang promosi anggota baru dari YO, karena mereka belum saya kenalin secara resmi kayak gini gitu tuh. Mereka yang aktif sekarang di Yasmi Ranger. Ini baru sebagian, ada siapa sih? Teh Ajija ya, Teh Dwi, terus Teh Bulan, Kang Hafiz lagi praktek kayaknya. Ini memang di Yasmi sekarang saling berentetan tuh kegiatan yang gak kayak dulu. Satu hari bisa banyak kegiatannya. Kebetulan ini di TKR sedang ada kegiatan praktek berulang kayak gitu. Jadi Kang Hafiz ikut sana ya kegiatan kayak gitu. Kang Caca juga ini sih udah sibuk kelas 12. Masih banyak ya Pak anggotanya? Alhamdulillah banyak. Udah banyak gitu teh. Nah ini kayak gini rame sekarang mah jadinya. Iya, adik-adiknya kayak gini bentuknya kan gitu. Dulu mah kan 4 orang apa berapa? Iya, generasi awal-awal tuh Kang ini dulu, Kang Uci, Kang Agus. Nah, narik dulu Teh Ninda, tuh sejarahnya tuh Teh Ica. Masuk tuh baru Aji, Teh Ipi, sama Kang Ajay. Nah, itu baru. Abis itu baru tuh banyak. Kita seleksi, nah hasilnya segini. Jadi hasilnya masih banyak, sampai pernah 30 anggotanya. Tapi ya gitu, kita seleksi lagi. Nah ini produknya, hasilnya gitu. Emang dari tahun berapa sih itu Yasmi Official? Iya. Yasmi Official resminya sih 20 Oktober 2020. Oh, berarti Baru ininya mah, tapi aslinya mah dari awal perintis itu Kang Ajay, bukan Kang Ajay, Kang Agus sama Kang Uci. Dulu juga namanya bukan YO, karena YO baru itu. Dulu namanya tuh Custody Pro. Nanti kalau Kang Uci sama siapa Kang Agus dengerin mah, karena mereka pertama kali ngebentuk sama saya bertiga, ikut lomba, menang. Nah, kita langsung bikin Custody Pro. Awalnya itu. Seperti itu teh. Nah, ini juga teh kalau ada apa-apa sering hubungi kita. Nanti kita sering-sering ngobrol lagi ya teh. Di luar ini. Gitu, di luar istilahnya karena hasil karya teteh, tapi kita ya karena alumnus ya. Kalau alumni itu banyak kan, alumnus satu orang, makanya saya istilahnya kalau salah nanti di komen aja ya istilahnya. Alumni sama alumnus bedanya apa kan gitu ya, sok aja nanti di bawah ributnya nanti di bawah kayak gitu, di komen. Nah istilahnya sering-sering lah ke sini, karena ada beberapa kekurangan di sekolah itu. Ketika udah lulus udah putus hubungannya, padahal Pak alhamdulillah istilahnya saya udah kerja di mana gitu. Malah kalau nggak salah anak kita itu ada yang di perhotelan, masuk daerah, bukan Turki, daerah mana ya, Indah, laki-laki. Ada, saya lupa itu, maksudnya saya ngubungi aja gitu. Terus kalau punya apa-apa bilang ya, kalau ada apa kalian bisa yang harus sekolah dukung untuk Yasmi Rangernya ya istilahnya Tapi kalau misalkan mau masuk perkantoran lulus SMK bisa nggak sih? Masuk perkantoran lulus SMK bisa aja. Bisa. Iya, banyak perusahaan yang membutuhkan itu. Nggak harus kuliah dulu kan ya? Enggak, ya bahkan ada yang istilahnya kemarin ada dari PT
pemerintahan, saya nggak bisa sebut namanya soalnya nanti itu sih apa, saya nggak bisa dompleng perusahaannya, tapi memang ada informasinya. Itu nanti di lain apa kesempatan saya inilah undang. Tapi satu, bahwa anak SMK itu dibutuhkan, malah itu punyanya BUMN, malah kayak gitu, perusahaan milik negara gitu, lulusannya SMK. Gampang setelah kerja mereka nanti kuliah lagi sesuai administrasinya, misalnya sarjana ekonomi atau kemana. Yang penting satu hal, anak SMK mah siap kerja, teknik buktinya istilahnya lulus bisa langsung kerja kan ya, atau istilahnya bisa dilanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Itu ya, makanya ini mah makanya kayak kenapa saya kumpul apa kita kumpul tuh sebenarnya kayak gini. Teh Uning sih ya masukan buat ke Yasmin Ranger tuh buat apa sih, di luar kalian berpikir untuk kerja berwirausaha, kerja atau wirausaha nih, nyalurin hobi. Yang kayak gini kan passive income, bikinnya mah tahun kapan kan ya, tapi bukunya bakal berkelanjutan sampai anak pinak nanti kan bakal jadi cerita ya. Buat anak-anaknya istilah itu mama istilahnya apa, Masih anaknya Banggaro. iya tuh mamanya ini Punya mama. iya istilahnya apa, bisa ngasilin karya kan ya gitu, jadi penulis kan gitu. Bisa dibikin film gitu. Nah, kapan Pak? Hah? Ini kapan? Mau gitu ya, kalian ngasih kode sih ya. Amin, mohon doanya teh ya. Ya, mau nah benar istilahnya apa? Bioskopnya. Ya, bareng-bareng. Oh iya. Ekspektasi kita harus tinggi memang. Betul ya. Mimpi sih harus tinggi, betul ya. Insya Allah teh gitu ya. Istilah, kalau enggak ya kita bikin video-video pendek istilahnya apa yang ngegambarin teteh kan gitu, bikin sketsa istilahnya masalah apa sampai jadi buku kan gitu kan. Saya makanya ini tuh harus diulik aslinya. Ini sih ya bisa jadi awal dulu deh pertemuan kita ya. Soalnya sebelum-sebelumnya kan cuma wawancara biasa aja, sekarang kita bikinin podcast supaya istilahnya apa tersalurkan tuh. Makanya kalau ada lagi yang ingin teteh sampaikan ke sekolah atau dari yang lain deh, ngobrol-ngobrol gimana, ada saya apa buat masukan sekolah ada, masih ada atau enggak ada atau gimana? Nggak ada. Nggak ada, cukup ya. Iya, udah cukup. Dari yang lain? Boleh ya, Pak? Boleh. Ini selama nulis novel itu teteh kayak ada rasa kayak keluh kesahnya nggak? Ada. Capek, kurang tidur. Jadi pas selesai ngisi tugas sekolah, kan posisinya online-nya Pak. Oh iya benar. Iya. Oh ya pas COVID berarti ya? Iya, pas COVID. Kan biasanya guru-guru kan dalam satu hari kan ada 5 pelajaran. Nah itu ngasih tugas kan. Satu guru kan 5 guru kan ngasih tugas. Nah itu kalau misalkan tugasnya udah selesai semua, baru kita ngerekap ceritanya tuh sampai jam 12 malam. Gitu. Terus paginya juga kalau misalkan lagi free atau hari Minggu atau Sabtu, kayak gitu lagi garap lagi. Tapi kalau misalkan nggak ada motivasi, ya udah. Iya. Nanti dulu nunggu motivasi dulu. Intinya sih tetap harus berkarya terus kan ya, nggak berhenti gitu. Hah? Main FF ya, maksudnya boleh main game bisa, tapi jadiin cerita. bisa, iya bisa banget walaupun dipaksa gitu bisa. Ya istilahnya kenalan di FF misalkan gitu, bisa istilahnya. Game juga ngasihin uang bukan? Game juga ngasih uang kalau kaliannya itu istilahnya apa ditekunin, nggak asal main aja gitu kan. Ada turnamennya ya teh ya, e-sport kan udah ada tuh, so ditekunin yang bener supaya minimal orang tua kan nggak marah-marah tuh. Soalnya di sebagian itu pada pemain-pemain ini Mobile Legend main ya, main nggak Mobile Legend? Udah enggak, udah itu ya pensiun. Ya FF turun rank, mainnya aja nggak bisa itu mah. Gitu. Apa FF main? Enggak. Di PUBG? Enggak. Ini kok kayak ini banget ya? Couple semua. Hah? Couple semua. Saya main sih gitu, tapi sembunyi-sembunyi. Ya, soalnya nanti dimarahin sih. Iya, udah tua kok main game. Tapi yang tua pada main kok gitu. Temen-temen juga ada yang udah punya anak dua. Oh. Yang di Taiwan juga ada. Di Taiwan ada ya. Ya tuh apa dengerin istriku main game banyak nggak lihat usia. Ya nggak, nanti soalnya kalau nggak gitu kan, maksudnya kalau saya yang ngomong itu nggak percaya, kalau orang lain yang ngomong kan oh ya silakan gitu, yang penting ngasilin kan gitu. Kalau nggak ngasilin berarti kuotanya habis. Kuotanya habis kan gitu, dimarahin ongko-ongko kan gitu. Kalau ini kan istilahnya apa, ikut turnamen kan gimana gitu. Oke teh, nih gimana masih banyak ya? Oh iya, masih penasaran aja kamu ya? Ya daripada jadi hantu penasaran ya. Itu nulis
nulisnya dari cerita nyata atau dari diksi apa ya, maksudnya pengimajinasian? Imajinasi. Oh. Kalau kan di sini kan ceritanya si Airanya kan udah punya cowok ya, pernah diputusin ditinggalin terus punya cowok lagi. Kalau keadaan aslinya enggak kayak gitu. Fiksi. Fiksi. Iya. Tapi kalau makanya itu beli ya teh ya. Iya, istilahnya biar apa? tahu ceritanya. Biar tahu Dapat ya. isinya. Hah? Kalau harga, makanya saya langsung wah pertanyaannya menjurus ini ya. Kalau harga bisa langsung cek aja di Tokopedia sama Shopee yang saya simpan di deskripsi ya, Ya, gitu. siap. Biar penasaran gitu. Taruh linknya Pak. Hah? Link. Nanti di link, iya. Cekidot. Cekidot. Check it out itu aslinya ya. Jadi cekidot anak sekarang kayak gitu. Cekidot. Cekidot gimana? Hah? Iya lama kita Oh, enggak. iya. Teh orang mana teh? Orang Gebang barangkali mau mainnya silakan. Iya, aduh. Gebang Gobakan tahu nggak? Oh. Iya. Gebang babakan apa babakan gebang? Saya suka kebalik teh. Yang Ya, Yulia Pok. ya? SMA Negeri 1. Yulia siapa? SMA Negeri 1 Yulia Gobakan. komen. Nah, sebelumnya. Iya. Oh gitu. Iya. Soalnya Yulia belum tentu kenal lagi. Jelita. Yang namanya Yulia komen ya, absen di bawah. Jualan baju Pak. Yulia tuh. Kebetulan also. Oh ya, nanti sekalian Mbak Yulia ya, istilahnya apa? Kita udah promosi ini ya, istilahnya endorse ya. Nanti baju-bajunya boleh kan ya. Walaupun habis itu diambil lagi nggak apa-apa Mbak. Yang penting endorse dulu lah. Nanti kita promosiin ya. Gitu. Mohon doanya aja. Viral nanti. Ya ini di mana nih? Di mana nih Pak gitu? Judulnya apa? Tokonya siapa aja, di berapa? Ini belum Pak. Judulnya, iya. Kalau judulnya aja ya, kalau misalkan di babak-babakin semua di sini kan otomatis nggak penasaran lagi kan. Nggak penasaran ya. Tokonya siapa aja kan otomatis udah tahu tokonya ini gitu kan. Biar lebih enak tahu tokohnya, terus tahu karakter tokonya, mending lebih baik beli aja gitu. Iya. Tapi kalau bukunya Judulnya, juga judulnya Ruang Singgah. Ruang Singgah. Nanti. Bukan ruang guru ya? Oke. Ruang Guru merek. Ya. Oke. Aplikasi itu mah. Iya. Kenapa kita ngobrolin itu? Jadi yang tanya kan kenapa diberi judul? Itu malah saya mau nanya ya. Lihat nggak tuh? Ruang singgah. Kenapa dinamain istilahnya bukunya Ruang Singgah? Ruang Singgah kan berarti tempat Persinggahan. persinggahan atau tempat perhentian, bukan perhentian Iya. sih, tempat istirahat kan gitu. Kenapa teh disebut Ngambil kayak gitu? judul tersebut karena si posisi ceweknya kan tadinya tidak mau kenal si cowok kan, nggak mau kenal cowok sama sekali. Berhubung dia masuk SMK terus jatuh cinta lagi, jadi dia memberikan ruang buat hati dia buat dimasukin sama orang. Saya mohon maaf sebelumnya Ah, ya, iya. Teh, ya. Iya. Saya bukan ngetawain yang Teh jelasin. Windy Teh ketawa. Kayaknya dia banget kayak gitu. Saya ngetipnya dia kayak gitu. Tuh. Baca coba nanti. Oh, aku banget kayak gitu, Iya, Win. kisahnya dia soalnya. Oh gitu. Nanti coba. Berarti dia kayak nanti ditenang. Kalau yang itu mah di tut setiap nama itu ya. Nanti gitu bisa. Jadi tahu ya. Oke. Ternyata Ternyata ya. Kitanya. Ceritanya kemarin pas Teteh cerita tuh dia udah mesem-mesem. Itu aku banget. Enggak apa-apa, iya, bener banget kok. Udah nggak apa-apa, nanti di belakang layar aja ya kita ngobrol, nangis nggak apa-apa deh. Nangis, Aduh, jadi ramai kayak gini, mohon maaf ya Teh ya. Iya, Jadinya istilahnya tanya mau podcastnya formal, semi formal sih gitu tuh. Jadinya ada mereka ya rame gitu. Emang anak-anak kayak gini, saya pengennya sih kayak gini, anak-anak terbuka, ngobrol gitu lebih gitu ya. Masih penasaran nggak? Iya, penasaran beli. Ya sebenarnya lah, nggak apa-apa. Tadi kan masalah buku udah tuh. Anak berapa? Udah tahu belum? Iya, Tuh. berapa bersaudara? Berapa bersaudara? Atuh nanya. Anak keberapa? Anak terakhir, anak bontot. Anak bontot. Jadi tapi dari hebat ya, nggak 5 manja ya. bersaudara. Dari 5 bersaudara. Iya. Yang lainnya sudah berumah Udah, tangga. udah. Ya. Kalau Cuman ya enggak, gitu Pak, gimana yang tuh? pendidikannya SMK saya doang. Oh, gitu. Iya, Hebat makanya ya. mikir kalau misalkan mau jadi kan anak terakhir kan. Iya. Terus kakak-kakak saya kan nggak mengenyam pendidikan, Oh, gitu. cuman bisa sampai SD doang. Mm-mm. Jadi gimana caranya saya lebih berwawasan dari kakak-kakak saya kayak gitu. Jadi dari situ juga
pihak keluarga kayak ngedukung apapun kegiatannya selama itu positif, ngedukung. Pokoknya harus lebih maju lah dari dia pemikirannya. Ya, alhamdulillah ya teh ya, maksudnya sekarang teteh buktiin dengan cara itu ya, Iya. istilahnya memasukkan hasil Alhamdulillah. karya. Ya, saya sendiri sebagai guru nggak pernah jadi gurunya teteh gitu tuh, dan selamanya guru malah tetap guru ya teh. Iya. Saya juga ngerasa bangga ini langsung di depan kamera, istilahnya bukan berarti pencitraan, memang asli istilahnya saya bangga sama teteh, istilahnya apa, punya siswa yang berbakat, yang istilahnya apa menghasilkan hasil karya yang sangat indah menurut saya kan gitu ya, dan bakal terkenang ini sampai kapanpun kan gitu. Saya terima kasih ya udah jadi istilahnya apa siswa saya gitu ya. Sedih banget. Udah soalnya cocok istilahnya apa, nggak mungkin kan istilahnya jadi siswa lagi kan. Iya. udah lulus kan gitu. Makanya saya juga ini lagi kepikiran aja, udah naik kelas 11 kan ya, makanya punya anak YO juga kayak gini teh, jadi bawaannya lagi deket-deketnya istilahnya kan 3 tahun doang keluar, ada yang baru pun istilahnya kan satu orang nggak bisa tergantikan kan gitu, kocaknya dia kan gitu ya, bucinnya dia kan gitu ya, di PHP-in terus kan gitu ya, digeruduk terus digeruduk ya, gitu ya. Iya, bukan pelakornya, maksudnya dianya istilahnya hayu be, laki-lakinya mah pada semangat, dianya kan yang milah-milah gitu, iya. Beda tipenya. Ini kemarin baru sembuh kan gitu. Pucat be sekarang be sakit be. Saya baru tahu makanya Karin ternyata bisa sakit kata situ gitu. Kan manusia, Pak. Manusia mah. Iya, ke situnya makan soalnya yang biasa sakitnya sebelahnya, sebelah kanannya gitu. No. Ini kan kebagian. Tapi nggak nular kan? Oh ya bagus. Enggak, ini kan bukan dace. Nah gitu. Saya mau nanya lagi. Oh, ya, masih Wah, nanya banyak lagi. pertanyaannya. Ini bagus nih. Ini bagian pas terakhiran banyak tadi. Bagus ya. Lanjut, Itu saya sih senang ya. Nanti Berapa dari banyak karirnya. biaya untuk modal bikin kayak gitu kan? Kan pasti Nerbitin. iya Pas nerbitin nerbitin bukunya. gitu. Ada Enggak sama sekali bermodal. 0%. Iya. Bebas Nggak ada. fee ya? Iya. Free. Iya, kalau misalkan modal kan otomatis itu kan pengajuan dulu ya, Pak. Oh, iya. Ini juga sama pengajuan, cuman syarat biar nol biaya itu ya itu harus menyesuaikan persyaratan media cetaknya. Oh, iya. Maksudnya nanti bagi hasilnya dari pihak percetakan yang Iya. nentuin kan ya. Mm-mm. Nah ini yang saya belum bisa buka lah, dikupas ya. Iya. Tadi kita di belakang sempat ngobrol sih, cuman bagian yang inti-inti yang memang agak sensitif saya nggak bawa. Nah nanti minimal kita tahu, oh ternyata bikin buku gampang, tinggal ngajuin, nanti juga dari sana misalnya kita pengajuan ada syarat Iya. ya, misalnya gitu. Yang penting mah berarti free kan gitu. Itu teteh yang apa yang ngajuin orang tuanya apa guru atau siapa dulu? Yang Iya, ngajuin kan ke penerbitnya ngajuin penerbit sendiri. sendiri. Intinya guru terima jadi aja kayak gitu. Maksudnya tahu jadinya aja tuh, Oh Pak. iya. Cuman kalau support mah tetap Support tetap Tetap. ya benar-benar. dapat support kayak gitu. Karin tadi pengen nanya apa? Iya, Tapi boleh. ada niatan kayak pengen kuliah nggak? Ada, cuman terkendala biaya. Tuh, universitas yang istilahnya Ayo, mau ngasih beasiswa ya, silakan komen di bawah atau hubungi nanti nomornya ada, nanti saya minta nomor, nggak apa-apa ya nanti pasang Iya, iya, nomornya ya. Lu viral, Pak, viral. Iya Viral. sekarang viralin aja lah udah, biarin gitu tuh ya. Hah? Iya. Iya kan masih siapa tahu kan karena udah bikin karya lo gitu kan teteh, pengennya kuliahnya kayak gimana biar nanti seleksi tuh gitu. Kalau nama universitasnya jangan biar banyak kan gitu ya, tapi pengen istilahnya kuliah di apa misalkan gitu. Kuliah di jurusan ngambil jurusan prodi manajemen. Manajemen Manajemen, pengennya, oh iya. kayak gitu. Manajemen Enggak, kalau yang manajemen sastranya. sastra. Oh ya pengennya manajemen sastranya. Oke. Yang itu ya universitas yang dengar kita bisa sekalian MOU lah. Kayak gitulah. Ada lagi? Ya berarti tuh saya datangkan sengaja Teh Uningsi kesini teh bukan tanpa tujuan tapi buat penyemangat kalian juga. Ternyata istilahnya apa? Harus pinter di sekolah, ngasilin karya ongkoh. Jadi istilahnya apa? Nggak habis di situ aja ya, terus berjuang. Nggak kan cuma-cuma gitu. gitu ya. Nggak cuma asal sekolah kan kayak gitu. Terus berpikiran SMK mah pasti langsung kerja aja, kuliah bisa kan gitu ya Teh. Ini juga lagi diperjuangin sama Teh Uningsi, kuliah sambil kerja juga.
not impossible kan ya, pasti possible sekali, mungkin sekali bisa terjadi kan gitu. Oke, semoga ada manfaatnya ketemu kali ini. Masih ada yang ditanyakan enggak? Cukup ya untuk kesempatan perdana kali ini ya. Semoga banyak manfaatnya. Terus istilahnya ini juga bermanfaat buat yang nonton. Ini juga saya minta maaf mewakili semuanya apabila ada kata-kata yang istilahnya kurang sopan atau kurang dirasa kurang enak didengar oleh pemirsa sekalian, penonton sekalian, terutama anak-anak saya yang agak ini bukan doa. Kita tutup aja ya. Boleh. Istilahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast Yasmin.